Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Public Corner yang kali ini membahas tema pembangunan sektor air minum dan sanitasi di Indonesia. Pak Imam, tadi kita sudah bahas tentang bagaimana pemerintah daerah juga harus turut berperan serta dalam mengadakan pembangunan di air minum dan sanitasi di Indonesia. Masyarakat pun juga sebenarnya berperan sangat penting ini ya Pak. Ada program-program yang sudah dilakukan oleh Kementerian PU juga melibatkan masyarakat, Pak Imam? Banyak. Sebetulnya kalau di perdesaan misalnya ya, kita kaitannya dengan masyarakat itu betul-betul membuat program yang menumbuhkan keberdayaan dari masyarakat di dalam menyediakan infrastruktur dasarnya. Misalnya di bidang air minum ada yang kita sebut dengan PAMSIMAS, yaitu pengembangan air minum berbasis masyarakat. Itu sudah kita lakukan selama 5 tahun kemarin, kurang lebih 6.800 desa. 6.800 Dan desa. ke depan ini 3 tahun ke depan saja kita juga mentargetkan 5.000 desa. Nah itu betul-betul berbasis keswadayaan. Seperti apa itu Pak programnya? Caranya seperti apa dan bentuknya? Jadi dari masing-masing desa nanti kita perlu membentuk mereka perlu membentuk semacam badan pengelola gitu yang sifatnya partisipatif, dibentuk sendiri oleh desa, oleh masyarakat. Baru kemudian setelah itu sampai kepada kebutuhan spesifik di bidang tentunya untuk teknologi yang bisa dicapai oleh masyarakat. Di bidang air minum misalnya, nanti kita fasilitasi pembiayaannya. Tapi sepenuhnya pelaksanaannya dilakukan oleh tadi masyarakat, komunitas. Berapa itu Pak biaya yang biasa disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum? Di daerah, di desa juga memberikan sharing ya dari masyarakat juga, itu kurang lebih 20%. Sehingga 80% dari anggaran pemerintah ya, itu rata-rata 275 juta per desa untuk kegiatan tadi PAMSIMAS itu. Ada juga kegiatan yang kaitannya dengan sanitasi yang kita sebut juga sanitasi berbasis masyarakat atau SANIMAS. Ini terutama di perkotaan ya. SANIMAS itu juga hampir sama prinsipnya, tapi yang kita upayakan sebetulnya supaya keswadayaan, kemandirian di dalam mereka mewujudkan infrastruktur permukimannya itu bisa betul-betul berbasis kemandirian mereka, keswadayaan mereka, ownership-nya di mereka, gitu ya. Itu yang kita pentingkan. Kami dari pemerintah memfasilitasi pembiayaannya dan fasilitator dan sebagainya, tapi eksekusinya tetap di masyarakat. Nah, Pak Nugroho melihat program-program seperti ini sebenarnya bagus ya Pak ya, karena ada rasa kepemilikan dari masyarakat. Betul, bahkan sejak tahun 2000 ya, itu kita sudah punya program yang namanya penyediaan air minum dan penyihatan lingkungan berbasis masyarakat. Jadi prinsipnya adalah kita tempatkan masyarakat itu sebagai aktor utama. Jadi semenjak mulai dari tahap perencanaan, ya, kemudian pemilihan sistemnya. Jadi sekarang tidak model hanya di drop saja ya Pak ya, tapi masyarakat hanya diberikan alternatif saja, misalnya apakah mau sambungan rumah, atau mau hidran umum, atau mau bentuk yang lain lagi, ya, itu, dan kemudian diberitahu juga kalau bentuk seperti ini biayanya berapa dan sebagainya. Masyarakat yang akan menentukan sistem mana yang paling cocok dengan mereka, yang terutama juga bisa mereka tanggung nanti pengelolaannya, termasuk juga untuk pembiayaan. Dan bahkan di sistem berbasis masyarakat ini, masyarakat kita mintakan kontribusinya seperti tadi disampaikan, 20% kurang lebih, di mana 20% ini 16%-nya itu bisa berupa in-kind atau bahan dan tenaga, tapi yang 4%-nya harus uang kas. Iya, gitu. Jadi masyarakat dibiasakan untuk bisa mengumpulkan kas yang kalau akan digunakan, misalnya kalau ada sistem yang rusak mereka bisa perbaiki sendiri. Nah, ini betul-betul menumbuhkan rasa kepemilikan tadi itu, ya. Sehingga dengan cara seperti itu jauh lebih banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan dalam waktu yang bersamaan dengan hasil yang tentunya lebih bagus. Baik, Pak Imam, dalam waktu dekat sepertinya ada acara nih Pak yang akan dilakukan. Kami dengan teman-teman di Bappenas ini merancang bagaimana supaya kita bisa banyak mendapatkan masukan, solusi-solusi yang kreatif gitu ya di bidang air minum dan sanitasi. Sebetulnya
ini adalah rangkaian saja dari nanti tahun depan kita akan melakukan hal yang sama, tapi kita mulai dari tahun ini yaitu melakukan kegiatan expo dan juga stakeholders forum ya. Jadi forum berbagai pemangku kepentingan, tidak hanya dari pemerintah daerah dan PDAM-nya, tapi juga dari dunia usaha, dari masyarakat juga, komunitas dan sebagainya, itu untuk melakukan forum bersama mencari solusi. Kenapa? Karena itu tadi 5 tahun ke depan ini target kita 4 kali lipat. Sehingga ya perlu ada teknologi, perlu ada manajemen, perlu ada berbagai pendekatan yang kreatif lah, katakanlah demikian, untuk bisa mempercepat capaian. Itu akan kita adakan tanggal 21 sampai dengan 23 Mei di Surabaya. Sekaligus ada expo-nya, kita mengundang juga dari negara-negara tetangga ya. Kurang lebih kalau untuk expo ada 17 negara yang terlibat. Dan kemudian kalau untuk forum stakeholders ini kita mengundang ahli-ahli juga dari kurang lebih 31 negara yang terlibat. 31 negara. Nah, diharapkan berarti dari ahli-ahli ini akan bisa menyetorkan atau transfer ilmu pengetahuan ini ya Pak ya? Ya, sharing pembelajaran pengetahuan yang ada, dan ya mungkin ada yang bisa cocok untuk bisa diadaptasi untuk Indonesia dan sebagainya. Nah, kalau untuk tahun depan sepertinya ada Indonesia International Water Week itu ya Pak ya? Itu apa sebenarnya? Itu sebetulnya nanti lebih banyak ya, karena sifatnya 1 minggu ya, event satu mingguan gitu. Itu nanti juga ada, paling tidak itu targetnya adalah start tahun pertama 5 tahun ke depan ini kita sudah memiliki langkah yang lebih konkret bagaimana mencapai target. Apakah nanti lewat berbagai sharing, berbagai expo dan sebagainya. Itu ini adalah input yang nanti Mei ini adalah input untuk nanti kita selenggarakan lebih baik lagi tahun depan dalam Indonesia International Water Week itu. Tapi kita mulai dari Surabaya lah kira-kira. Dimulai dulu dari Surabaya. Minggu depan. Baik. Pak Nugroho, kalau dari Bappenas perannya dalam expo ini sendiri seperti apa Pak? Forum dan expo. Iya. Ada tim yang namanya tim pengarah pembangunan air minum dan penyihatan lingkungan, ya. Ada juga itu di level eselon 1, salah satu anggotanya Pak Imam. Yang kemudian ada yang di level eselon 2-nya itu adalah namanya kelompok kerja pembangunan air minum dan penyihatan lingkungan. Jadi ini terdiri dari seluruh kementerian lembaga yang memang terkait dengan itu. Nah, kita sudah sangat aktif ya untuk berkoordinasi dalam hal pembangunan air minum dan sanitasi, antara lain juga di dalam persiapan di Stakeholders Forum dan tentunya tahun depan di Indonesia Water Week tersebut. Buat kami juga ada satu poin yang penting, yaitu event besar tersebut bisa memberikan gaung yang cukup besar dan menunjukkan pada semua pihak bahwa memang kita punya target ya atau niat yang betul-betul sangat cukup besar dan kita sungguh-sungguh untuk bisa mencapai itu. Dengan demikian diharapkan gaung dari event besar tersebut kemudian bisa juga kembali membantu mendorong keinginan untuk berinvestasi lebih besar di dalam air minum dan sanitasi. Baik, Pak Imam, mungkin ada pesan ataupun harapan yang ingin terakhir diucapkan? Ya tadi kalau dikaitkan dengan bahwa infrastruktur dasar permukiman itu kan sebetulnya tidak hanya tugas salah satu pihak atau mungkin pemerintah daerah atau pemerintah pusat gitu ya, tapi adalah tugas semua termasuk masyarakat. Nah, sehingga kalau kami dari pemerintah tentu tugasnya bagaimana membuat semuanya itu bisa lebih efektif diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Nah, kami juga mengharapkan pemerintah daerah juga sama, bagaimana mendorong masyarakat supaya lebih efektif lagi berperannya, dan kami juga mendorong supaya masyarakat juga sama melakukan hal yang sifatnya lebih bagaimana mengelola lingkungannya bisa lebih aktif lagi, lebih efektif lagi ke depan, termasuk tadilah masalah air minum, sanitasi dan sebagainya. Itu saya kira. Baik, Pak Nugroho dan Pak Imam, terima kasih banyak. Mudah-mudahan targetnya 100% masyarakat Indonesia semuanya dapat menikmati air minum dan sanitasi yang baik di 5 tahun ke depan ini ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan harapannya bisa benar-benar tercapai dan targetnya bisa benar-benar terrealisasi. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami dalam Public Corner sore hari ini. Saya Isyana Bagusoka undur diri, namun jangan kemana-mana karena masih akan ada program menarik lainnya di Metro TV. Tetaplah bersama kami.